Hukum daya tarik. Hukum daya tarik atau yang lebih dikenal dengan Law of Attraction adalah salah satu hukum universal. Hukum ini menjadi topik yang saat ini hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebenarnya, apa yang membuat hukum ini begitu menarik? Apakah sesuai dengan namanya, yaitu hukum daya tarik, sehingga banyak menarik minat dari masyarakat? Seperti yang kita semua ketahui, segala hal di alam semesta adalah energi. Setiap energi memiliki getaran, dan setiap getaran akan menciptakan frekuensi. Kita juga adalah getaran dan menghasilkan frekuensi kita sendiri. Hal ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kita akan menarik orang-orang yang frekuensinya kurang lebih sama dengan kita. Sebagai contoh, jika kita suka mendekatkan diri dengan alam, kita mungkin memiliki teman-teman pecinta alam lainnya. Jika kita suka bermain musik, maka kita akan memiliki teman atau berada pada sebuah komunitas musik. Jangan heran jika rekan-rekan suka bergosip, maka rekan-rekan juga akan menjadi topik perbincangan hangat di lingkungan yang sefrekuensi. Pemahaman mendasar tentang hukum daya tarik atau tarik-menarik ini banyak menuai kebingungan dan ambiguitas akibat kurangnya pengalaman maupun referensi. Yang terjadi saat ini, hukum daya tarik atau Law of Attraction disamakan dengan cara untuk menarik lawan jenis, bahkan kekayaan materi. Tidak jarang banyak influencer menjual hal ini kepada para jiwa yang kebingungan akan pencarian cinta dan kekayaan di luar diri mereka. Menarik cinta dari lawan jenis digunakan sebagai topik hangat oleh para influencer demi menaikkan popularitas, bahkan mencari materi semata. Tidak jarang, akhirnya para pengikut mereka menjadi ketergantungan kepada konten-konten mengenai bagaimana cara membuat orang yang disuka mencintai diri mereka. Topik lain yang banyak dijual sebagai Law of Attraction adalah bagaimana cara menarik mantan atau kekayaan instan. Hal ini terjadi karena kurang matangnya pemahaman akan hukum daya tarik yang universal. Jika rekan-rekan adalah salah satu orang yang menyukai konten-konten sejenis, Sekolah Jiwa menyarankan agar rekan-rekan mulai mengubah fokus kepada transformasi diri. Cara kerja dari hukum daya tarik akan kita pahami hanya jika kita sudah memahami diri kita sendiri. Jika energi dalam diri kita belum stabil, maka kita hanya akan menarik ketidakseimbangan ke hidup kita. Mulailah dengan meningkatkan frekuensi kita terlebih dahulu. Sadari bahwa segala hal yang terjadi di hidup kita adalah wujud dari hukum daya tarik. Jika kita merasa kehidupan kita sengsara, maka kita bisa bercermin, melihat ke dalam diri apa yang menyebabkan kehidupan kita sengsara. Perlu kita garis bawahi bersama, kesengsaraan yang kita alami dalam hidup bukanlah akibat perbuatan orang lain, namun karena kurangnya pemahaman akan esensi diri kita, yaitu kebahagiaan dan kelimpahan. Kadangkala hukum daya tarik yang terjadi dalam hidup kita tidak kita ketahui secara sadar. Jika kita memutar perjalanan hidup kita ke belakang, sebenarnya kita sudah bisa melihat bagaimana hukum ini bekerja di hidup kita. Apakah kita memiliki teman-teman yang mirip dengan kita? Apakah kita sekolah atau bekerja sesuai dengan minat kita? Dan bagaimana cara kita menghabiskan waktu kita? Banyak yang berkata mereka dikelilingi oleh teman yang memiliki hobi sama, seperti olahraga atau membaca buku. Ada juga yang berkata bahwa mereka dikelilingi oleh orang-orang yang mementingkan pencitraan dan tidak jujur dengan diri sendiri. Kedua contoh tersebut adalah bukti dari hukum daya tarik. Jika kita menyukai kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan diri, seperti olahraga atau membaca, maka kita juga akan menarik orang-orang yang sejenis. Begitu pula halnya dengan orang-orang yang tidak jujur kepada dirinya sendiri. Mereka akan menarik teman-teman sejenis yang sibuk membangun pencitraan sehingga tampil seperti rekayasa atau kepalsuan diri mereka sendiri. Contoh lain bagaimana hukum ini bekerja adalah dengan melihat sekolah atau pekerjaan yang kita ambil. Jika kita suka melayani sesama, kita mungkin akan bekerja sebagai guru. Jika kita suka dengan uang, mungkin kita akan bekerja sebagai akuntan. Jika kita suka bermusik, mungkin kita akan menjadi musisi. Hal ini adalah contoh bagaimana keselarasan energi dalam diri akhirnya menarik realita yang kita inginkan.
Bagi orang-orang yang tidak menyukai atau terpaksa melakukan pekerjaan mereka, seringkali yang terjadi adalah karena kurangnya pemahaman akan diri dan ketidakseimbangan energi. Mereka bingung akan apa yang menjadi potensi dan kesukaan mereka. Akhirnya mereka mengikuti arus, perkataan orang tua, atau teman-teman mereka. Hal ini adalah bentuk kurangnya kesadaran akan diri. Namun, yang harus rekan-rekan pahami, semuanya adalah pembelajaran, dan jika kita ingin mengalirkan energi yang tersumbat serta menerima energi yang baru, maka terlebih dahulu kita harus meningkatkan frekuensi kita ke getaran yang lebih tinggi. Menyelaraskan energi dalam diri dapat dilakukan dengan cara olahraga, meditasi, dan membumi. Hal ini hanya bisa kita lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, karena orang lain tidak bisa membuat hukum daya tarik bekerja untuk diri kita. Hanya diri kita yang bisa menarik apa yang kita inginkan sesuai dengan getaran yang kita pancarkan. Maka dari itu, mulailah segala hal dari diri sendiri. Berhenti menarik harapan palsu, seperti mengharapkan cinta di luar diri maupun kekayaan yang bisa datang tiba-tiba secara instan. Semuanya adalah hasil dari keselarasan pikiran, ucapan, yang kemudian termanifestasi melalui tindakan kita. Hanya dengan terus meningkatkan kesadaran bahwa kita adalah kebahagiaan, kedamaian, cinta, dan kelimpahan itu sendiri, maka kita bisa menerapkan dan merasakan hukum universal ini di hidup kita.